Pernahkah engkau duduk sendiri dalam sunyi dan tiba-tiba merasa kosong, meski semua hal yang kau kejar telah kau genggam? Pernahkah kau merasa rindu, tapi tak tahu siapa yang sedang kau rindukan? Sesungguhnya, itu adalah suara dari dalam jiwamu, yang diam-diam memanggil satu nama. Allah, nama yang mungkin selama ini hanya sekadar kau lafazkan di bibir, tapi belum benar-benar menyentuh hatimu. Hari ini, aku ingin mengajakmu menepi sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Bukan untuk ceramah, bukan untuk menggurui, tapi untuk berjalan bersama, menyusuri kembali makna terdalam dari satu zikir yang sering terlupakan, zikir kepada Allah. Karena bisa jadi, ketenangan yang selama ini kau cari di luar, justru telah lama menunggumu di dalam. Dalam satu lafaz yang sederhana, tapi mengubah segalanya. Jangan buru-buru pergi, duduklah sebentar, dan izinkan hatimu mendengarkan. Bab 1. Panggilan sunyi dari nama yang terlupa. Pernahkah engkau duduk sendiri dalam diam yang panjang, lalu tiba-tiba hatimu terasa kosong, meski semua yang kau miliki tampak lengkap? Rumah ada, pekerjaan ada, keluarga pun ada, tapi ada ruang hening dalam dada yang tak terisi oleh dunia. Sebuah kehampaan yang tak bisa diisi oleh suara manusia, oleh angka di rekening, atau oleh gelar di depan nama. Dalam keheningan itu ada satu nama yang memanggilmu, bukan dengan suara keras, bukan dengan tepukan di bahu, tapi dengan bisikan lembut yang menggugah hati. Allah, nama yang dulu sering kau dengar dari bibir ibu, dari imam masjid, dari lantunan adzan. Tapi kini, entah sejak kapan, tak lagi akrab di bibirmu sendiri. Zikir Allah bukan sekadar ucapan, bukan pula sekadar bacaan yang diulang seperti rutinitas. Ia adalah denyut kehidupan bagi jiwa yang mulai mati rasa. Ketika lidah menyebut Allah, sejatinya ruh sedang menyentuh langit. Karena nama ini bukan hanya mewakili Tuhan dalam konsep, tapi menghadirkan Tuhan dalam rasa. Ada yang bergetar dalam dada saat nama itu disebut dengan kesadaran penuh, dengan khusyuk yang tulus. Getar itu bukan dari suara kita, tapi dari ruh yang mengenali asalnya. Karena kita semua berasal darinya, dan hanya kepadanya hati bisa kembali pulang dalam tenang. Betapa banyak orang mencari ketenangan lewat musik, meditasi, pelarian, bahkan dosa. Tapi mereka lupa bahwa ketenangan tidak diciptakan oleh dunia. Ia hanya hadir saat hati kembali kepada Sang Penciptanya. Dan zikir Allah adalah kunci itu. Kunci yang sederhana tapi kuat. Ia seperti air yang memadamkan api gelisah, seperti pelukan yang menyembuhkan luka batin. Dalam satu lafaz Allah ada seluruh cinta, rahmat, kekuatan, dan harapan yang selama ini kau cari. Tapi sayangnya nama ini kerap dilupakan. Tertimbun oleh jadwal sibuk, dibungkam oleh gadget, dikalahkan oleh kecemasan yang tiada ujung. Orang-orang zaman dahulu, para wali, para arifin, menyebut Allah tidak hanya dengan lidah mereka, tapi juga dengan hati, dengan jiwa, bahkan dengan diam mereka. Mereka paham bahwa zikir bukanlah pengulangan yang membosankan, tapi itu adalah jalan pulang yang penuh makna. Mereka menyebutnya bukan karena sedang butuh sesuatu, tapi karena mereka tak bisa hidup tanpa mengingatnya. Sementara kita kadang hanya menyebut namanya saat dalam kesulitan. Itu pun tergesa-gesa. Lalu saat lapang, kita kembali melupakannya. Seolah-olah zikir adalah obat darurat, bukan napas harian bagi ruh. Inilah awal dari perjalanan kita. Perjalanan untuk menghidupkan kembali nama Allah dalam hati, bukan hanya di mulut. Perjalanan untuk menemukan kembali makna zikir yang sejati, yang bukan sekadar bunyi, tapi energi spiritual yang bisa mengubah hidup. Di bab-bab berikutnya, kita akan menyelami kisah, hikmah, dan rahasia yang terkandung dalam zikir Allah. Tapi sebelum semua itu, tenangkan hatimu sejenak. Duduklah dengan tenang, dan bisikan pelan, Allah, biarkan ruhmu yang selama ini haus, mencicipi kembali air yang suci itu. Karena dari sini, keajaiban akan mulai terasa. Bab 2. Ruh yang terbangun saat namanya disebut. Ada sesuatu yang tersembunyi dalam diri manusia yang tak bisa disentuh oleh apapun selain cahaya dari langit. Sesuatu itu bernama ruh.
Ia bukan tubuh, bukan pikiran, bukan emosi. Ia adalah inti yang paling dalam dari keberadaan kita. Namun ruh sering tertidur, terbungkus kabut tebal dunia. Ia tertindih oleh ambisi, terkubur oleh dosa, dilalaikan oleh rutinitas yang tanpa makna. Maka zikir Allah datang bukan untuk menambah ritual semata, tapi untuk membangunkan ruh yang lelap. Saat namanya disebut, ruh akan menggeliat perlahan, menengadah ke atas, dan mengingat kembali asalnya. Menyebut Allah dengan sadar adalah seperti membangunkan seseorang dari tidur panjang. Pada awalnya mungkin terasa berat, terasa hampa, seolah tak ada getaran. Tapi teruskan, karena setiap penyebutan namanya adalah ketukan halus pada pintu ruhani kita. Makin sering diketuk, makin lama terbuka. Hingga suatu saat, zikir itu tidak lagi keluar dari mulut, tapi mengalir dari dalam jiwa. Dan saat itu terjadi, engkau tidak lagi hanya menyebutnya, tapi seolah mendengarkannya, memanggilmu kembali. Ada kehadiran yang nyata, meski tak terlihat. Ada damai yang datang, meski tak bisa dijelaskan. Berapa banyak di antara kita yang menjalani hidup seperti robot, bangun, bekerja, lelah, tidur, tanpa benar-benar merasakan kehadiran Allah dalam tiap detik? Padahal menyebut namanya bukan hanya ibadah, tapi penghubung langsung antara makhluk dan Khaliknya. Kita sering bicara dengan manusia, mencari nasihat dan penghiburan dari mereka. Tapi kita lupa bahwa satu kata Allah yang disebut dengan tulus lebih mampu menyembuhkan luka hati daripada 1000 kata manusia. Karena nama itu membawa serta seluruh sifatnya, cinta, pengampunan, pertolongan, dan cahaya. Ada orang yang merasa hidupnya kosong, lalu mencari banyak hal untuk mengisinya. Karir, cinta, hiburan. Tapi tetap saja merasa hampa. Karena kekosongan batin hanya bisa diisi oleh yang menciptakannya. Dan zikir adalah jalan untuk mengundangnya, masuk kembali ke dalam ruang jiwa yang lama tertutup. Ketika engkau menyebut Allah, sejatinya engkau sedang mengundangnya. Wahai Tuhan, masuklah dalam hidupku kembali. Duduklah di singgasana hatiku yang selama ini dipenuhi dunia. Dan sungguh, bila Allah sudah hadir di dalam hati, maka apapun di dunia ini tidak akan membuatmu merasa kehilangan arah. Jangan tunggu hingga musibah datang baru kita menyebut namanya. Jangan tunggu hati pecah baru mencari zikir. Jadikanlah Allah sebagai teman dalam suka, bukan hanya dalam duka. Karena ruh tidak bisa kuat tanpa asupan cahaya ilahi. Dan zikir itulah cahayanya. Ia tidak hanya membersihkan, tapi menghidupkan. Ia tidak hanya menenangkan, tapi menguatkan. Maka bangkitkan ruhmu yang lama tertidur. Biarkan nama Allah membasuh luka batinmu, menyirami kekeringan jiwamu, dan membawa terang di tengah gelap kehidupan yang tak menentu. Inilah awal dari kebangkitan yang sejati, dengan menyebut namanya, dengan penuh cinta, sadar dan harap. Bab 3. Hati yang hidup kembali dengan zikir. Hati manusia sebagaimana tubuhnya bisa terluka. Ia bisa retak oleh kecewa, remuk oleh dosa, atau beku oleh kesendirian. Tapi tak seperti tubuh yang bisa diobati dengan obat dan perawatan fisik, hati membutuhkan obat yang berasal dari langit. Dan di antara obat paling agung itu, tak ada yang lebih mujarab daripada menyebut nama Allah. Hati yang keras bisa luluh, yang hampa bisa terisi, dan yang mati bisa hidup kembali. Hanya dengan zikir yang tulus. Yang keluar dari dasar jiwa, bukan sekadar dari lidah yang terbiasa. Zikir bukan sekadar suara, ia adalah cahaya yang meresap ke dalam relung hati yang paling sunyi. Banyak orang tidak sadar bahwa hati mereka sedang sekarat. Mereka tertawa, mereka berbicara, mereka berinteraksi, tapi di dalamnya hati mereka sudah lama tak berdenyut secara ruhani, tertutup oleh debu dunia, oleh kebisingan pikiran, oleh sibuknya urusan yang tak berujung. Zikir Allah adalah seperti air hujan bagi tanah kering. Ia turun pelan-pelan, menyentuh permukaan yang gersang, lalu meresap ke dalam, menumbuhkan kehidupan baru. Maka siapapun yang merasa hatinya gelap, cobalah sebut nama Allah dalam keheningan. Sebutlah dengan lirih, tapi penuh penghayatan. Karena dalam kelembutan itu, ada kehidupan yang akan kembali mekar. Zikir yang sejati bukan tentang jumlah, tapi tentang kehadiran hati saat mengucapkannya.
Satu kali menyebut Allah dengan hati yang hadir, dengan jiwa yang rindu, bisa lebih bermakna daripada 1000 kali lafaz yang hampa. Karena Allah melihat kepada isi hati, bukan jumlah bacaan. Maka jangan malu kalau zikirmu belum panjang, mulailah dari 1. Tapi ucapkan dengan rasa cinta, rasa takut, dan rasa harap yang menyatu. Karena zikir adalah komunikasi, bukan pengulangan kosong. Ia adalah cara kita menyambut Allah dalam kesendirian kita, dalam air mata kita, dalam luka kita yang tak diketahui siapapun. Ada orang yang merasa jauh dari Allah karena banyaknya dosa, karena hidupnya tak sempurna, karena hatinya telah terlalu lama jauh. Tapi ketahuilah, Allah tidak pernah jauh. Kita saja yang memalingkan wajah. Dan zikir adalah cara untuk kembali menghadap. Tak perlu menunggu menjadi suci untuk menyebut namanya. Justru dengan menyebut nama Allah, perlahan jiwa akan dibersihkan. Zikir itu seperti cahaya fajar yang mengusir malam. Pelan tapi pasti. Maka bagi siapapun yang merasa gelap hidupnya, jangan abaikan zikir. Karena sesungguhnya hanya dengan mengingat, Allah lah hati menjadi tenang. Bukan hanya tenang sementara, tapi tenang yang dalam dan menyeluruh. Inilah keajaiban yang sering kita lupakan. Kita mencari obat kemana-mana, tapi lupa pada satu penyembuh yang paling dekat, nama Allah. Sebuah nama yang dulu sering disebut para nabi, para wali, dan orang-orang syalih sepanjang zaman. Mereka semua menemukan kekuatan, ketenangan, dan kebijaksanaan dari satu sumber yang sama, zikir. Maka marilah kita hidupkan hati kita kembali. Bukan dengan hiburan dunia, bukan dengan pelarian yang fana, tapi dengan sesuatu yang abadi. Zikir Allah bukan hanya pengingat, tapi penyelamat. Karena saat hati kembali hidup, maka seluruh hidup pun akan berubah. Lebih damai, lebih ringan, dan lebih bermakna. Nabab 4. Saat langit menjawab sebutanmu. Ada momen dalam hidup di mana kita merasa seolah dunia menutup telinganya. Kita bicara, tapi tak ada yang benar-benar mendengar. Kita menangis, tapi tak ada yang benar-benar peduli. Dalam kesendirian yang paling sunyi, zikir Allah menjadi jembatan yang tak terlihat namun nyata. Saat engkau menyebut namanya dalam keheningan malam atau di tengah keramaian yang membuatmu lelah, langit sebenarnya sedang mendengarkanmu. Tidak ada satu pun sebutan nama Allah yang sia-sia. Setiap lafaz yang tulus, bahkan yang terucap lirih dalam dada, dicatat oleh para malaikat dan diangkat ke hadapannya sebagai bentuk cinta, sebagai permohonan pulang dari seorang hamba yang rindu. Dunia ini penuh gema, tapi hanya sedikit yang menghasilkan gema menuju langit. Zikir Allah adalah gema yang tak terputus. Ia naik, menembus batas dimensi, dan disambut oleh zat yang tak pernah lelah mendengar. Bahkan ketika engkau merasa tidak pantas menyebutnya, karena dosamu, kelalaianmu, atau jarak yang sudah terlalu lama, tetaplah sebut nama itu. Karena Allah tidak menunggu engkau menjadi sempurna untuk mendekat. Justru, Dia mencintai mereka yang datang dalam kehancuran, yang kembali dalam keadaan lemah. Zikir Allah adalah pengakuan bahwa kita butuh, kita lelah, dan kita ingin kembali kepada sumber ketenangan sejati. Ada orang-orang yang mungkin terlihat kuat di luar, tapi setiap malam mereka menangis, diam-diam, karena hidup terasa terlalu berat. Mereka mungkin tidak punya tempat untuk bersandar, tak tahu harus cerita ke siapa. Tapi di balik semua itu, mereka memiliki satu senjata yang tak terlihat, zikir. Ketika mereka menyebut Allah, bukan hanya kekuatan yang mereka minta, tapi pelukan yang tak terlihat namun terasa nyata. Sebab tidak ada zikir yang hanya sekadar bunyi. Zikir adalah doa, dan doa adalah senjata bagi jiwa. Saat langit mendengar sebutan itu, maka pintu-pintu rahmat mulai terbuka satu demi satu. Perlahan, tapi pasti, banyak keajaiban dalam hidup ini yang tidak disadari bermula dari zikir. Pintu rezeki yang terbuka, hati yang tiba-tiba menjadi tenang, bahaya yang luput tanpa disadari, semuanya bisa jadi buah dari zikir yang tulus. Karena ketika kita menyebut Allah, kita sesungguhnya sedang mengetuk pintu langit dan tidak ada pintu yang lebih pemurah dari pintunya. Bahkan meskipun kau datang dengan tangan penuh dosa, selama engkau datang dengan zikir dan pengakuan, maka Allah lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Dekat dalam pengertian yang tidak bisa dijelaskan oleh logika,
tapi hanya bisa dirasakan oleh hati yang berserah. Inilah keindahan yang terlupakan oleh banyak orang. Kita terlalu sibuk memanggil nama-nama dunia, nama pekerjaan, nama pasangan, nama ambisi, hingga kita lupa memanggil satu nama yang memberi makna pada segalanya. Nama Allah. Ia bukan sekadar sebutan, tapi tempat bergantung. Bukan hanya lafaz, tapi kehidupan. Maka, jangan tunggu dunia membuatmu terpuruk, baru engkau kembali menyebutnya. Jadikan zikir sebagai nafas harianmu. Karena saat engkau menyebut Allah dengan hati yang hadir, yakinlah, langit pun sedang bergetar lembut, menjawab sebutanmu dengan cinta yang tak terukur. Bab 5. Ketika dunia melelahkan, zikir menjadi tempat pulang. Hidup seringkali melelahkan. Kita berlari mengejar banyak hal, kesuksesan, pengakuan, cinta, keamanan, bahkan sekadar rasa cukup. Tapi di ujung hari, setelah semua pencapaian itu, tetap ada rasa letih yang tak bisa dijelaskan. Letih bukan karena tubuh, tapi karena jiwa yang kehilangan arah. Dalam lelah yang tak terucap itu, zikir Allah hadir bukan sebagai beban ibadah, tapi sebagai tempat pulang. Ia seperti rumah yang selalu terbuka pintunya, yang tidak pernah bertanya mengapa kau lama tak datang, yang tidak menilai pakaian compang-campingmu, tapi hanya memeluk dan berkata, "Aku masih di sini." Berapa banyak dari kita yang telah mencoba segalanya untuk mencari ketenangan? Traveling ke tempat jauh, menonton hiburan tanpa henti, memanjakan diri dengan segala bentuk kenyamanan dunia, tapi tetap merasa kosong. Itu karena hati manusia tidak diciptakan untuk ditenangkan oleh dunia, tapi oleh sang pemiliknya. Dan menyebut nama Allah adalah kunci untuk membuka kembali sumber ketenangan itu. Bukan ketenangan yang sementara, tapi ketenangan yang meresap dalam, yang tidak tergantung pada situasi di luar. Karena saat Allah hadir dalam hati, maka badai dunia pun terasa hanya seperti angin lembut yang lewat. Zikir bukan pelarian dari dunia, tapi penyeimbang agar dunia tidak menelan kita. Ia bukan tanda kelemahan, tapi bukti bahwa kita sadar. Kekuatan sejati bukan berasal dari dalam diri, tapi dari Yang Maha Kuasa. Saat engkau menyebut Allah, engkau sedang mengikat hatimu pada tali yang tidak pernah putus. Tali yang menghubungkan langit dan bumi, ruh dan penciptanya, harap dan jawaban. Bahkan jika semua hal di sekitarmu terasa berat dan gelap, zikir adalah cahaya kecil yang akan membimbingmu satu langkah demi satu langkah menuju terang. Tidak cepat tapi pasti, dan dalam kepastian itu ada rasa aman yang sulit dijelaskan. Pernahkah engkau merasa tiba-tiba damai hanya karena mendengar suara azan? Atau tiba-tiba menitikkan air mata saat seseorang menyebut nama Allah dalam doanya? Itu karena ruh kita mengenali suara yang pernah ia dengar sebelum terlahir ke dunia, suara ilahi. Dan zikir mengaktifkan kembali kenangan ruh itu. Kita bukan hanya tubuh dan pikiran, kita adalah makhluk spiritual. Maka jangan biarkan tubuhmu terus bergerak tanpa arah sementara jiwamu merintih dalam diam. Zikir adalah bahasa jiwa. Ia tidak butuh logika panjang, tidak perlu gaya bahasa yang tinggi. Cukup satu kata, Allah. Dan seluruh semesta dalam dirimu akan bergetar menanggapi. Jangan remehkan kekuatan satu zikir di tengah kesibukanmu. Di antara deretan tugas dan tekanan, luangkan sejenak untuk menyebut nama Allah. Bukan karena engkau harus, tapi karena engkau butuh. Sebutlah saat berjalan, saat mengemudi, saat menunggu, bahkan saat menahan tangis. Biarkan nama itu menjadi pelita dalam lorong hidupmu yang kadang gelap dan sempit. Karena sungguh, dunia ini bisa melelahkan siapa saja. Tapi bagi mereka yang menjadikan zikir sebagai tempat pulang, maka seberat apapun langkah hidup, tetap akan terasa ringan. Karena hati mereka selalu ditopang oleh kekuatan dari langit. Bab 6. Zikir yang menembus takdir. Dalam hidup ini, ada hal-hal yang telah ditetapkan, dan ada pula yang bisa diubah dengan izinnya. Kita seringkali merasa tak berdaya di hadapan takdir, seolah semua sudah tertulis dan tak bisa diapa-apakan. Tapi Allah dengan kasih sayangnya yang luas, memberi satu celah lembut yang bisa mengetuk takdir, zikir. Dalam zikir yang tulus, dalam sebutan nama Allah yang penuh harap dan kepasrahan, takdir yang keras bisa menjadi lunak, jalan yang buntu bisa terbuka,
dan hujan rahmat bisa turun ke tanah hati yang selama ini gersang. Karena sesungguhnya zikir bukan hanya bentuk kepasrahan. Ia adalah bentuk ikhtiar yang paling sunyi, namun paling dalam. Tidak semua doa diteriakkan. Ada doa yang hanya bergetar dalam dada, menyelinap lewat bisikan zikir. Ada permintaan yang tidak dibungkus kalimat panjang, hanya satu kata, Allah. Tapi di balik satu lafaz itu, tersembunyi sejuta harapan yang tak mampu dijelaskan. Zikir Allah adalah seruan yang paling universal. Ia bisa berarti tolong aku, ampuni aku, kuatkan aku, bimbing aku, peluk aku. Dan Allah Maha mengetahui, Maha mendengar, tidak butuh kita menjelaskan secara rinci. Cukup dengan memanggil namanya dengan tulus, maka Dia sudah tahu isi seluruh hatimu. Berapa banyak orang yang hidup dalam jalan buntu, merasa tak punya harapan, lalu tiba-tiba hidup mereka berubah arah karena satu titik hidayah. Dan seringkali titik itu bermula dari zikir. Sebuah sebutan sederhana yang membuka langit. Zikir bukan sekadar ibadah, tapi pembuka pintu takdir baru. Ia bisa mengangkat derajat yang tak pernah kita duga, membuka jalan rezeki dari arah yang tak pernah kita pikirkan, bahkan menyelamatkan kita dari musibah yang tak kita sadari. Karena Allah tidak melihat besar kecilnya zikir kita, tapi kejujuran hati saat menyebut namanya. Maka jangan pernah meremehkan satu zikir yang dilakukan di tengah linangan air mata dan rasa lemah. Terkadang kita berdoa bertahun-tahun tanpa jawaban. Kita merasa Allah diam, tak peduli. Tapi bisa jadi zikir yang selama ini kita lafalkan diam-diam sedang menyiapkan takdir yang lebih besar dari yang kita minta. Allah tidak lupa. Dia hanya menunggu waktu terbaik untuk menjawab. Dan selama penantian itu, zikir menjadi penenang. Ia menjaga hati agar tidak berburuk sangka, agar tidak goyah oleh waktu yang panjang. Zikir Allah menanamkan harapan bukan di luar diri, tapi di dalam dada. Maka orang yang terbiasa berzikir tak mudah patah, karena mereka menggantungkan hidupnya bukan pada dunia yang rapuh, tapi pada Tuhan yang Maha Kuat. Inilah keajaiban zikir yang dilupakan banyak orang. Ia bukan hanya ritual, ia adalah pintu langit yang bisa dibuka kapan saja, oleh siapa saja, tanpa syarat apapun, asal ada keikhlasan. Takdir bisa digeser oleh kekuatan zikir. Tidak dengan memaksa, tapi dengan mengetuk. Tidak dengan menggugat, tapi dengan berserah. Dan seringkali, takdir yang digeser oleh zikir bukan hanya takdir luar, tapi takdir dalam. Sifat kita berubah, pandangan kita membening, hati kita menjadi lapang. Maka ketika engkau merasa sempit, merasa tak mungkin, merasa dunia terlalu berat, sebutlah namanya. Dan biarkan zikir itu bekerja menembus garis takdirmu. Bab 7. Zikir yang menjadi pelindung jiwa. Kita hidup di zaman yang hiruk pikuk. Setiap hari mata kita dibombardir dengan berita buruk, media sosial yang penuh perbandingan, dan bisikan dunia yang tak henti menuntut lebih. Tanpa kita sadari, semua itu pelan-pelan melukai jiwa. Muncul rasa cemas yang tak jelas, kekosongan yang tak bisa diisi, dan perasaan tidak aman yang menghantui. Dalam situasi seperti itu, zikir Allah bukan lagi hanya bentuk ibadah, ia adalah pelindung. Sebuah tameng halus tapi kokoh yang menjaga hati dari kegilaan zaman. Ia tidak terlihat oleh dunia, tapi dirasakan oleh jiwa yang belajar berlindung hanya kepadanya. Setiap kali engkau menyebut Allah dalam zikir, sebenarnya engkau sedang membangun dinding tak terlihat di sekeliling hatimu. Dinding itu tidak mengisolasi, tapi melindungi. Ia menjauhkanmu dari bisikan setan, dari racun iri hati, dari godaan dunia yang menipu. Zikir adalah benteng yang tidak dibangun dengan bata, tapi dengan kesadaran. Dan semakin sering engkau menyebut namanya, semakin tebal perlindungan itu. Orang yang hatinya dipenuhi zikir, tidak mudah goyah oleh ucapan manusia, tidak mudah hancur oleh penolakan, tidak mudah iri oleh keberhasilan orang lain. Karena hatinya sudah punya rumah yang kokoh, yakni zikir yang mengingatkan bahwa segala sesuatu di dunia ini hanya sementara. Bayangkan seseorang yang sedang berada di tengah badai, tapi di sekelilingnya ada kubah cahaya yang meneduhkan. Ia tetap melihat badai, tetap mendengar petir, tapi tidak ketakutan. Itulah gambaran zikir bagi jiwa. Ia tidak meniadakan ujian hidup, tapi menguatkanmu untuk menghadapinya.
Ia tidak menjauhkanmu dari dunia, tapi menjaga agar dunia tidak masuk terlalu dalam ke dalam hatimu. Dan dari sanalah muncul ketenangan sejati. Bukan karena masalah hilang, tapi karena hati telah belajar untuk berpaut pada yang tak pernah goyah. Inilah perlindungan yang paling hakiki, bukan dari luar, tapi dari dalam. Di dalam setiap zikir terdapat malaikat yang diutus untuk menjagamu. Ini bukan sekadar simbolik. Dalam riwayat yang suci disebutkan bahwa siapa saja yang terbiasa menyebut nama Allah, maka Allah pun menyebut namanya di hadapan makhluk-makhluk langit. Sebuah kehormatan yang tak terlihat, tapi nyata. Dan dari situlah datang ketenangan batin yang sulit dijelaskan. Orang-orang yang istiqomah dalam zikir sering tampak biasa dari luar, tapi di dalamnya mereka memiliki dunia yang berbeda. Dunia yang tenang, yang damai, yang terang, karena mereka tidak berjalan sendiri. Mereka berjalan dengan nama Allah dalam dada. Maka jangan biarkan hari-harimu berlalu tanpa zikir. Jangan biarkan pikiranmu dipenuhi suara dunia, tapi melupakan suara hatimu sendiri. Zikir Allah adalah pelindung yang bisa kau bawa kemana saja. Ia tidak berat, tidak butuh tempat khusus, tidak memerlukan waktu lama. Tapi dampaknya besar. Ia bisa menjadi selimut saat hatimu dingin, menjadi pelita saat hidupmu gelap, menjadi perisai saat jiwamu terguncang. Sebutlah namanya, bahkan saat kau merasa lemah. Karena justru dalam kelemahan itulah zikir menjadi kuat. Dan dalam kekuatan zikir itulah jiwa menemukan perlindungan sejati. Bukan dari dunia, tapi dari Dia yang menciptakan dunia. Bab 8. Cahaya dalam gelap. Terbit dari satu nama. Ada saat dalam hidup ketika semua terasa gelap. Matahari bisa saja bersinar terang di langit, tapi dunia di dalam dada tampak gulita. Tidak ada gairah, tidak ada semangat, dan kadang bahkan tidak ada harapan. Kita merasa sendiri, meski berada di tengah keramaian. Kita merasa kosong, meski dikelilingi banyak hal. Di saat seperti itu, zikir Allah menjadi cahaya pertama yang muncul dari dalam, bukan dari luar. Ia tidak memaksa untuk menerangi, tapi cukup menyala lembut, cukup membisikkan bahwa masih ada cahaya, dan bahwa gelap ini tidak abadi. Karena siapapun yang menyebut nama Allah dalam kegelapan, sesungguhnya sedang menyalakan obor hidayah di dalam dirinya sendiri. Cahaya dari zikir tidak datang sekaligus. Ia tidak menyilaukan. Tapi seperti fajar yang perlahan mengusir malam, zikir pelan-pelan membangkitkan harapan yang sudah lama mati. Awalnya mungkin engkau tidak merasakannya. Mungkin engkau hanya menyebut Allah dengan suara serak, dengan hati yang masih beku. Tapi teruskan, karena dalam setiap lafaz itu, ada sesuatu yang bekerja diam-diam. Ia menyentuh bagian hati yang sudah lama terkunci. Ia membangkitkan sisi spiritualmu yang tertimbun oleh debu dunia. Dan ketika cahaya itu mulai terang, engkau akan menyadari satu hal besar, bahwa Allah tidak pernah pergi. Kita saja yang terlalu lama memalingkan wajah. Zikir Allah adalah satu-satunya cahaya yang tidak tergantung pada listrik, cuaca, atau waktu. Ia bisa bersinar di tengah malam yang paling gelap, di tengah kepedihan yang paling dalam, bahkan di saat air mata sudah tak bisa ditahan. Banyak orang menyangka bahwa ketenangan datang dari menghindari masalah. Padahal ketenangan sejati adalah saat kau bisa menghadapi masalah dengan menyebut namanya. Zikir mengajarkan bahwa bukan gelap yang harus kau takuti, tapi lupa bahwa ada cahaya. Dan zikir adalah pengingat bahwa bahkan dalam gelap yang pekat, ada satu titik terang yang tak akan padam selama kita masih mau menyebut nama Allah. Bagi jiwa-jiwa yang lelah, zikir adalah tempat beristirahat. Tidak perlu banyak kata, cukup satu nama. Nama yang menyembuhkan, nama yang menenangkan, nama yang tidak pernah bosan mendengar keluh kesah. Allah, ucapkan dengan perlahan seperti sedang memeluk dirimu sendiri. Biarkan nama itu menyusup ke celah-celah luka, ke bagian hati yang tak berani kau sentuh. Biarkan ia menyalakan cahaya dari dalam, bukan untuk dipamerkan, tapi cukup untuk membuatmu kembali berjalan. Karena dalam hidup ini, kita tidak butuh sorotan dunia. Kita hanya butuh satu cahaya yang bisa membimbing langkah, dan itu ada dalam zikir. Inilah yang sering terlupakan. Kita mencari terang dari luar, padahal yang kita butuhkan ada di dalam. Zikir bukanlah sekadar amal, ia adalah cahaya. Bukan hanya cermin keimanan, tapi juga pelita kesadaran. Dan selama engkau masih mampu menyebut Allah,
engkau masih punya cahaya untuk keluar dari kegelapan manapun. Maka jangan padamkan api itu. Jangan biarkan dunia memadamkan nyala zikirmu. Peliharalah ia meski kecil, karena kelak di saat semua cahaya padam, hanya zikirmu yang akan bersinar di hadapannya. Dan itu lebih dari cukup untuk menuntunmu pulang ke tempat di mana semua gelap tak lagi ada. Bab 9, ketika nafas menjadi zikir. Pernahkah engkau berpikir bahwa zikir bukan sekadar ibadah yang kita lakukan di waktu-waktu tertentu, tapi bisa menjadi denyut kehidupan itu sendiri? Para kekasih Allah, para wali, para arifin, para pencinta sejati, tidak hanya berzikir dengan suara, tapi dengan napas. Setiap helaan dan hembusan nafas mereka dipenuhi dengan kesadaran bahwa mereka hidup hanya karena Allah mengizinkan. Mereka tidak menunggu waktu luang untuk menyebutnya. Karena bagi mereka, menyebut Allah adalah seperti bernapas. Terus-menerus, tanpa disadari, tanpa dibuat-buat. Zikir telah menjadi denyut, menjadi aliran darah, menjadi ruh yang menyatu dengan kehidupan. Kita, manusia biasa, sering menjadikan zikir sebagai aktivitas tambahan. Kita menundanya, menyingkirkannya untuk nanti, hanya dilakukan ketika kita sempat. Tapi sungguh, bila kita menyadari betapa rapuhnya hidup ini, kita tak akan pernah melewatkan satu detik pun tanpa zikir. Karena hanya dengan menyebut namanya, kita terhubung dengan sumber kekuatan. Lihatlah para salihin terdahulu, mereka duduk dalam diam, tapi roh mereka menjeritkan cinta kepada Allah. Mereka berjalan, bekerja, tidur, tapi hati mereka terus menyebut Allah, Allah. Seperti getaran halus yang tak pernah berhenti. Itulah zikir yang telah berubah dari amalan menjadi keadaan. Jika engkau ingin merasakan kehadiran Allah dalam setiap momen hidupmu, maka belajarlah menjadikan zikir sebagai napas jiwamu. Tidak perlu dengan suara keras, tidak perlu dengan hitungan yang kaku. Cukup dengan kehadiran hati. Saat kau melihat langit, sebutlah Allah. Saat kau merasa lelah, ucapkan Allah. Saat kau berdiri sendiri dalam sunyi, katakan Allah. Jadikan namanya sebagai sahabat yang selalu kau ajak bicara, meski dalam diam. Karena sejatinya, Allah tidak menunggu suara, tapi menunggu kesadaran. Dan saat kesadaran itu hadir, maka zikir pun tidak lagi perlu diperintah. Ia akan tumbuh sendiri dalam dada yang rindu. Ada orang-orang yang tidak hafal banyak doa, tidak punya waktu panjang untuk duduk di sajadah, tapi mereka mengingat Allah dalam setiap hembusan nafas. Dan itu sudah cukup untuk menjadi tanda cinta. Karena Allah tidak menilai banyaknya lafaz, tapi keikhlasan yang tersembunyi dalam setiap sebutan. Zikir itu tidak harus lantang, tidak harus panjang. Terkadang zikir yang paling tulus adalah yang keluar dalam detik-detik kesunyian, saat engkau sendiri dan hanya Allah yang tahu isi hatimu. Maka jangan tunggu keadaan sempurna untuk berzikir. Nafasmu yang sekarang cukup, hatimu yang sekarang pun cukup. Karena zikir bukan soal waktu, tapi tentang bangkitnya kesadaran. Maka hari ini, saat engkau membaca atau mendengar ini, ambillah satu nafas yang dalam. Dan dalam hembusan itu, ucapkan pelan, Allah. Rasakan bagaimana nama itu mengisi dadamu dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Mungkin itu ketenangan, mungkin itu harapan, atau mungkin itu cinta. Apapun itu, biarkan ia tumbuh, biarkan ia mengakar. Sampai pada akhirnya, zikir bukan lagi aktivitas bagimu, tapi kehidupan itu sendiri. Karena sungguh, orang yang menjadikan zikir sebagai napasnya, maka hidupnya akan terasa ringan, meski jalannya berat. Dan saat kematian datang, mereka pun akan pergi dengan tenang, karena dari awal mereka telah hidup bersama namanya. Bab 10. Pulang bersama namanya. Pada akhirnya, setiap kita akan pulang. Entah disadari atau tidak, seluruh perjalanan hidup ini adalah perjalanan kembali menuju Dia yang menciptakan. Kita semua berjalan menuju satu titik yang sama, kematian. Tapi bukan itu yang menakutkan. Yang lebih menakutkan adalah jika kita sampai di hadapannya tanpa pernah benar-benar mengenalnya. Tanpa pernah menyebut namanya dengan cinta. Tanpa pernah menjadikan zikir sebagai penolong di tengah gelapnya dunia. Maka betapa beruntungnya orang-orang yang hidupnya dipenuhi oleh zikir, karena sejatinya mereka telah mempersiapkan kepulangan mereka
sejak hari pertama mereka menyebut Allah dengan kesadaran penuh. Orang-orang yang hatinya dipenuhi zikir, mereka akan menemui kematian bukan dalam ketakutan, tapi dalam keheningan yang damai. Karena mereka tahu, mereka tidak sedang meninggalkan dunia, tapi sedang kembali kepada kekasih yang selama ini mereka sebut dalam diam. Mereka telah lama merindukan perjumpaan itu. Setiap zikir yang mereka lantunkan selama hidup, bukan hanya ibadah, tapi surat cinta. Dan kini, saat waktu habis, mereka menyerahkannya kepada Allah dengan penuh harap. Semoga semua sebutan itu cukup menjadi bukti cinta. Bukan cinta yang sempurna, tapi cinta yang terus berusaha, meski penuh celah dan air mata. Sungguh zikir bukan hanya alat untuk bertahan, ia adalah persiapan untuk pulang. Ia adalah bekal yang tidak terlihat oleh dunia, tapi disambut oleh langit. Dan ketika ruh terpisah dari tubuh, zikir akan menjadi teman pertama yang menyambut. Ia tidak akan pergi, tidak akan meninggalkan, bahkan akan menjadi pelindung saat hisab mulai dibuka. Maka siapapun yang ingin pulang dengan tenang, mulailah isi hari-harimu dengan namanya. Jadikan zikir bukan hanya kebiasaan, tapi kebutuhan. Jadikan ia pelipur lara, pengingat arah dan pelita saat langkah mulai ragu. Karena dunia ini singkat dan waktu kita sedikit. Di dunia ini kita sering takut kehilangan banyak hal, harta, jabatan, orang yang dicinta. Tapi jarang kita takut kehilangan zikir. Padahal kehilangan zikir adalah kehilangan terbesar. Karena saat hati berhenti menyebut nama Allah, maka ia kosong, gelap, dan rapuh. Dunia bisa terlihat baik-baik saja, tapi di dalamnya ada kehampaan yang tak bisa diisi. Maka siapapun yang ingin hidupnya berarti, jangan biarkan hari-hari berlalu tanpa menyebut namanya. Karena dalam zikir ada keberanian, ada kekuatan, dan ada cinta. Cinta yang tak menuntut apa-apa, selain agar kita terus kembali, walau dengan langkah yang tertatih. Dan inilah akhir dari perjalanan ini, wahai jiwa-jiwa yang rindu. Semoga dari semua yang telah kita renungkan, satu hal tetap tinggal di dalam dada, bahwa zikir Allah bukan sekadar lafaz, tapi jalan pulang. Lafaz yang lembut namun kokoh, sederhana namun sakral. Maka sebutlah nama itu setiap kali engkau merasa takut, atau hilang, atau lelah. Karena sesungguhnya nama itu akan menuntunmu. Ia tidak akan mengecewakan. Dan pada hari di mana semua cahaya padam, hanya orang-orang yang hatinya dipenuhi zikir yang akan tetap bersinar karena mereka telah berjalan, hidup dan pulang bersama namanya. Kini, perjalanan kita telah sampai di ujungnya. Namun sesungguhnya, perjalanan hati menuju Allah tak pernah benar-benar usai. Karena zikir bukan sekadar lafaz untuk diulang, ia adalah napas bagi jiwa, cahaya di tengah gelap, dan tali halus yang mengikat kita kepada Yang Maha Kasih. Allah, nama itu, bukan hanya disebut saat kita dalam kesulitan, tapi juga saat kita bersyukur, saat kita hening, bahkan saat kita tidak tahu harus berkata apa. Maka bila dunia ini membuatmu lupa segala hal, jangan biarkan ia membuatmu lupa menyebut satu nama, Allah. Karena siapapun yang menjaga zikirnya akan dijaga olehnya. Dan siapapun yang pulang bersama namanya akan disambut dengan cinta yang tak terlukiskan. Jangan tunggu waktu luang, jangan tunggu sempat. Mulailah menyebut namanya sekarang di sini, dalam hatimu yang paling dalam. Karena bisa jadi zikirmu hari ini adalah cahaya yang akan menuntunmu pulang esok. Semoga kita semua wafat dalam keadaan berzikir dan dibangkitkan dengan nama Allah di hati dan di bibir. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.